Pemirsa, olahraga penting bagi tubuh. Dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat dan ideal. Nah, sebenarnya ada berbagai macam metode olahraga yang unik yang bisa kita praktekkan untuk menjaga kesehatan tubuh, sekaligus membentuknya ke dalam proporsi yang ideal. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Yang pertama ada Potterhead. Olahraga jenis ini pada dasarnya adalah sejenis yoga yang nama dan gerakannya diadaptasi dari novel terkenal karya J.K. Rowling yaitu Harry Potter. Aliran yoga ini memiliki keunikan tersendiri. Para pesertanya menggunakan replika tongkat sihir yang kerap digunakan dalam novel dan sihir Harry Potter sebagai alat bantu. Nah, kebetulan penemu aliran yoga ini adalah kakak beradik yang juga sama-sama penggemar berat Harry Potter. Mereka adalah Isabel Bertrand dan Ximena Larkin. Keduanya membuka kelas Potterhead pertama kali di tahun 2016 dan pesertanya terus bertambah hingga sekarang. Yang kedua adalah senam Loverchild. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa tertawa adalah obat terbaik? Ya, secara tidak langsung, hidup penuh tawa dan bebas stres memang merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan tubuh yang sehat baik secara jasmani dan rohani. Hal itulah yang membuat komedian asal Amerika Felicia Madison menciptakan serangkaian gerakan senam yang dikombinasikan dengan cara tertawa. Bentuk tertawa dalam senam ini memang terlihat dipaksakan dan memang begitu adanya. Karena tertawa merupakan media yang digunakan para peserta senam agar postur tubuh terbentuk secara ideal. Menarik bukan latihannya? Berikutnya adalah doga atau dog yoga. Secara harfiah, senam yoga ini dilakukan bersamaan dengan seekor anjing. Para peserta disarankan untuk berolahraga bersamaan dengan anjing kesayangan mereka, agar baik keduanya mendapatkan manfaat kesehatan yang sama. Nah, gerakan yang dilakukan kurang lebih sama dengan yoga pada umumnya, sedangkan anjing yang diajak berlatih akan diarahkan posenya oleh sang majikan. Para peserta yoga percaya bahwa yoga jenis ini bermanfaat tidak hanya untuk kebutuhan tubuh, tapi juga untuk memberikan ketenangan jiwa dan memperdalam ikatan batin antara majikan dan hewan peliharaannya, terutama jika anjing yang digunakan sudah berumur. Selanjutnya adalah yoga bersama kucing. Nah, ternyata pemilik kucing pun tidak mau kalah dengan para pemilik anjing, karena ada yoga yang mengikut sertakan kucing peliharaan mereka. Nah, sejatinya kucing malah lebih sulit untuk diarahkan ketimbang anjing. Sehingga dalam yoga ini bukan berarti mereka diikut sertakan dalam latihan, namun keberadaan mereka hanya sebatas menemani majikannya saat sedang melakukan yoga. Yoga jenis ini juga memiliki manfaat yang hampir sama dengan yoga anjing, yang intinya adalah mendapatkan keselarasan antara jasmani dan rohani. Bedanya mungkin terletak pada batasan umur dari kucing yang diikut sertakan. Pada yoga jenis ini tidak hanya kucing dewasa yang boleh ikut, kucing kecil pun diizinkan untuk bergabung. Lucu bukan? Yang terakhir adalah napping exercise atau nappercise, yaitu senam yang diselingi dengan tidur. Senam yang satu ini mungkin akan sangat menarik bagi mereka yang hobi tidur, namun tetap bisa mendapatkan kondisi fisik yang prima. Nah, berdasarkan riset, 86% orang tua di Inggris menderita sindrom kelelahan. Data tersebutlah yang akhirnya membuat klub olahraga David Lloyd di Hatfield, Inggris menciptakan nappercise. Proses latihannya cukup unik. Setelah melakukan sejumlah gerakan senam ringan, para peserta akan diminta untuk tidur selama 40 menit tanpa gangguan. Nah, olahraga ini sejatinya ditujukan kepada orang-orang yang kerap mengalami kelelahan atau terserang kantuk di kantor. Latihan ini dianggap berguna untuk kembali menyegarkan pikiran, memperbaiki suasana hati, bahkan membakar kalori. Benarkah demikian? Nampaknya Anda harus mencobanya sendiri. Nah, pemirsa, itulah beberapa jenis latihan fisik atau senam unik yang mungkin bisa Anda lakukan di rumah. Tapi ingat, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum mencobanya, oke?
pemirsa, jika Anda ingin sehat dengan cara yang mudah, maka rutinlah berjalan kaki setiap harinya. Karena berjalan kaki termasuk olahraga. Tidak butuh waktu lama kok, cukup dengan 20 hingga 30 menit saja setiap hari. Dijamin dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Bahkan, semakin banyak kita berjalan, manfaatnya akan semakin dapat kita rasakan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat dari kebiasaan berjalan kaki versi tim Ayo Hidup Sehat. Manfaat pertama, berjalan kaki dapat meningkatkan fungsi otak. Tekanan yang diterima oleh kaki saat kita berjalan atau berlari dapat meningkatkan suplai darah yang dikirimkan ke otak. Nah, hal ini sangat bermanfaat, mengingat darah termasuk salah satu media pengantar bahan makanan dan juga oksigen ke seluruh organ-organ tubuh termasuk otak. Peningkatan suplai darah ke otak ini juga dapat meningkatkan jumlah nutrisi dan oksigen yang diterimanya. Hal itulah yang bisa membuat otak berfungsi jauh lebih optimal. Jadi, tidak heran jika banyak orang yang bisa menemukan ide-ide brilian saat mereka sedang berjalan kaki. Kedua, berjalan kaki dapat menyehatkan jantung. Berjalan kaki dengan cepat dan konstan merupakan kegiatan yang paling mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran dan mencegah berbagai penyakit. Dengan jalan cepat, irama jantung kita akan menjadi lebih teratur sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya aritmia atau kelainan irama jantung yang bisa berujung pada serangan jantung. Jantung jadi lebih sehat dan bonusnya sendi tetap kuat, karena berjalan kaki merupakan olahraga yang tidak memberikan tekanan berat pada sendi, sehingga tidak akan menimbulkan trauma pada persendian dan tulang. Selanjutnya, berjalan kaki membantu melancarkan pencernaan. Setelah Anda mengkonsumsi makanan berat yang penuh dengan lemak dan karbohidrat, maka usahakanlah untuk tidak berdiam diri, seperti duduk menonton TV atau bahkan langsung tidur, karena dapat mengganggu kinerja sistem pada pencernaan Anda. Sebaiknya hal yang harus Anda lakukan adalah berjalan selama 30 menit untuk membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, berjalan kaki setelah makan juga membantu tubuh dalam menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Manfaat terakhir dari berjalan kaki adalah untuk menurunkan berat badan. Manfaat jalan kaki yang satu ini sudah menjadi favorit banyak orang, terutama mereka yang sedang menjalani program diet. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Insulin mampu mengubah gula darah menjadi energi. Bila hal ini rutin dilakukan, maka tumpukan lemak di bawah kulit yang berfungsi sebagai cadangan energi juga akan ikut terkikis secara perlahan, karena terserap menjadi energi. Anda bisa mencoba berjalan kaki selama 30 menit sehari untuk mengimbangi jumlah kalori yang masuk dan mencegah terjadinya penumpukan lemak. Tapi ingat, dengan rutin berjalan kaki bukan berarti Anda bisa bebas makan semaunya, karena tubuh yang sehat dan ideal juga memerlukan pola makan yang seimbang. Nah, itu dia beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan jika Anda rutin berjalan kaki setiap hari. Nah pemirsa, itulah tadi info kesehatan penting yang selalu kami kabarkan. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat, jam 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.